tetap di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya di dalam kehidupan saya, kalau saya bisa mengikut Tuhan, bisa melayani Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan saja. Boleh saya kesaksian sedikit Bapak Ibu Saudaraku? Saya pernah meninggalkan Tuhan beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara. Saya jatuh ke dalam dosa dan saya menikah dengan seseorang yang belum mengenal Tuhan. Lalu saya menjalani kehidupan rumah tangga saya dengan keputusasaan, tidak ada harapan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita karena saya sadar saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Saya sadar dengan kesalahan saya. Setiap saya melihat gereja, saya selalu ingin ke gereja, tapi saya pikir rasanya nggak mungkin Tuhan akan mengampuni saya. Rasanya nggak mungkin Tuhan akan memaafkan saya. Lalu pada suatu ketika mama saya meninggal dunia karena sakit. 3 tahun berikutnya papa saya meninggal. Pada saat itu benar-benar saya merasa terpuruk sekali. Rasanya dunia seolah-olah sudah hancur. Saya bingung, saya marah dengan keadaan, saya kecewa, saya takut, saya bimbang. Karena dengan tidak adanya orang tua saya merasa sendiri. Waktu itu saya tinggal di Pare bersama dengan adik-adik saya yang masih kecil. Lalu suami saya dengan anak-anak saya di Lawang. Saya merasa sendiri Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan satu kebetulan ketika saya melihat HP, ketika saya melihat di beranda, saya mendengarkan khotbah, lalu saya memutuskan untuk berdoa. Tapi pada awalnya saya sangat bingung. Saya mau ngomong apa ke Tuhan, saya mau ngobrol apa, karena kurang lebih selama 8 tahun saya lost contact sama Tuhan. Yang saya pikirkan saat itu adalah satu pujian, haleluya 12 kali. Lalu saya nyanyikan itu berulang-ulang kali. Haleluya, haleluya. Kayak rasanya, Tuhan kira-kira inget gak ya sama aku? Tuhan kenal gak ya sama aku? Saya terus nyanyikan itu berulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Waktu di pertengahan pujian, hati saya dan pikiran saya menyanyikan lagu itu, tetapi mulut saya berkata-kata lain dan baru saya sadari itu adalah bahasa roh. Terus itu saya nyanyikan. Rasanya seperti saya berada di tengah-tengah air terjun yang sangat deras sekali, dialirkan terus menerus. Wow, rasanya indah sekali dan saya sangat senang sekali. Kekecewaan saya, ketakutan saya digantikan dengan rasa damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa. Lalu sejak saat itu saya memutuskan apapun yang terjadi, saya mengikut Tuhan. Terasa jelas sekali di telinga saya terdengar, I love you. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Merasa dicintai Tuhan bagi saya sudah cukup untuk mengikut Dia sampai akhir kehidupan saya. Sampai saat ini memang proses kehidupan saya tidak mudah, tapi saya percaya ketika saya mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Memang saat ini kita belum melihat, tapi Tuhan bekerja. Roma 8 ayat 28. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari Bapak, Ibu, Saudara, jangan merasa sendiri. Kita tahu sejak awal kita adalah miliknya dan sampai selama-lamanya kita adalah milik Tuhan. Kita adalah anak Tuhan, amin. Tuhan selalu bersama dengan kita sampai pada akhirnya.
Jangan pernah merasa lelah untuk menyembah Tuhan. Kita dicintai Tuhan, kita dikasih Tuhan sebagai anaknya. Berikan sorak-sorai kembali buat Tuhan Yesus kita.